pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat datang dan selamat jumpa kembali di acara Embun Pagi. Kisah pagi ini adalah tentang upah kerendahan hati. Sebuah kisah tentang konflik hubungan suami istri yang masing-masing mempertahankan kebenarannya. Seorang pria merasa sangat yakin bahwa kelak jika menikah akan selalu bahagia. Dia juga tidak membayangkan suatu waktu bakal terjadi konflik besar dalam keluarganya, karena meyakini bahwa mereka memang sama-sama melayani Tuhan dan sudah cukup lama. Namun demikian ternyata realita berbeda dengan harapan. Tanpa disadari, setelah menikah, masing-masing mulai fokus pada sisi kekurangan dan kelemahan pasangannya. Tentunya kekurangan dan kelemahan yang terjadi ini
tidak pernah muncul ketika mereka masih berpacaran. Saudara-saudara, kebahagiaan yang diidam-idamkan orang sebelum masuk kehidupan berkeluarga, jika caranya tidak tepat, hal ini seringkali penyebab untuk terjadinya saling menuntut dan akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena masing-masing ingin dibahagiakan secara sepihak. Bukan ingin membahagiakan pasangannya. Pembiaran tuntutan ego seperti ini tanpa disadari akhirnya bisa menjadi pemicu konflik yang sangat serius. Bagaimana jika di kalangan kita terjadi kisah yang mirip? Saudara, keluarga seperti apakah yang pernah kita idam-idamkan sebelum kita menikah? Menjadi keluarga bahagiakah? Menjadi keluarga ilahi? Menjadi keluarga yang diberkati? Atau menjadi keluarga yang sukses? Dan lain-lain. Jika suatu keluarga tidak didasari dengan prinsip yang benar, maka yang terjadi justru sebaliknya yang mengecewakan. Sebagai orang percaya, jika mau melihat berkat dan kebahagiaan terjadi di dalam keluarga kita, ada salah satu yang sangat prinsip yang harus kita upayakan. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun yang turun dari Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ternyata bagi yang diam bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jika di dalam keluarga kita tercipta kerukunan atau keharmonisan, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat atau kebahagiaan. Untuk bisa terwujud pasangan suami istri atau pasutri atau keluarga harmonis, ini bukanlah hal yang mudah. Mengingat masing-masing kita memiliki ego, mempunyai tuntutan masing-masing. Kita ingin agar pasangan kita ngertiin kita, mengikuti kemauan kita, bahkan kita menuntut supaya kitanya yang justru dibahagiakan. Cara untuk kita bisa menguasai ego kita ini perlu meneladani Yesus yang berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, seperti dalam Matius pasal 11 ayat 29. Puncak kerendahan hati yang Yesus tunjukkan adalah hingga bersedia mati di kayu salib. Tetapi berikutnya Yesus bangkit. Dengan kerendahan hati itu, setelah Yesus bangkit, maka semua bertelut lutut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Seperti Filipi pasal 2 ayat 9-11. Berarti ada upah dari kerendahan hati, yaitu peninggian. Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran atau upah kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Maka dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu dan ia akan meninggikan kamu. Ketika keluarga bersedia merendahkan diri satu sama lain, maka akan tercipta keluarga yang harmonis atau rukun. Jika sudah harmonis atau rukun, maka berkat akan diperintahkan Tuhan di dalam keluarga kita.
Hal ini merupakan kebalikan dari Amsal 16 ayat 18 yang berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Selama kita mempertahankan ego, sikap menuntut dan mau menang sendiri, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam keluarga kita. Para suami, sampai kapan kita menggunakan cara-cara kita dalam memulihkan keluarga kita dari konflik yang berkepanjangan? Kita sebagai suami bisa saja kita merasa sebagai kepala keluarga. Terkadang bisa terselip perasaan ingin selalu dihormati dan selalu didengar oleh pihak keluarga kita. Dan ini membuat suasana keluarga merasa tidak nyaman dan akhirnya selalu konflik yang terjadi. Tetapi dengan kerendahan hati itulah sebenarnya bisa mendahului kehormatan dan peninggian seperti teladan dari Yesus. Maukah kita para pria meneladani Yesus dalam merendahkan hati? Datanglah kita kepada pasangan dan anak-anak kita untuk minta maaf serta bersedia mengampuni kekurangan dari pasangan kita yang dia telah perbuat kepada kita. Mungkin dari awal pernikahan pun dia sudah lakukan itu kepada kita. Maukah kita para pria untuk rendah hati seperti Yesus? Para istri, sekalipun kita diibaratkan sebagai kaum yang lemah, tetapi kita bisa juga menjadi inisiator pemulihan di dalam keluarga kita. Bagi kita, para pasangan suami istri, baik yang baru menikah ataupun kita yang sudah punya cucu, artinya sudah lama dalam pernikahan. Jika konflik sudah terjadi begitu rupa di dalam keluarga kita, tidak ada kata terlambat untuk membawa kembali keluarga kita kepada keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Kita bisa mewujudkan impian awal kita menjadi keluarga bahagia dengan cara membangun fondasi keluarga kita dengan material atau satu bahan yang sangat prinsip, yaitu kerendahan hati. Saudara, karena kisah yang disampaikan ini merupakan kisah nyata, pasangan suami istri yang disampaikan di dalam kisah ini tadinya memang sempat mengalami konflik berkepanjangan. Tetapi akhirnya mempraktekkan kisah kebenaran ini dengan saling merendahkan diri, saling melayani, dan tidak lagi saling menuntut. Upah kerendahan hati yang dialami oleh keluarga ini dapat disaksikan sekarang ini. Yaitu yang pertama, rumah tangga mereka terhindar dari ancaman perceraian. Tetap utuh hingga sekarang usia pernikahan sudah masuk 20 tahun. Puji Tuhan. Yang kedua, mereka pun dikaruniai anak-anak yang cerdas dan yang berrohani, serta orangnya pun baik semuanya. Yang ketiga, keluarga ini, baik keluarganya maupun pelayanannya, semakin diberkati oleh Tuhan. Para suami, para istri, maukah kita hari ini mengambil keputusan untuk kita bangun keharmonisan dengan kerendahan hati, supaya kita dapat melihat
bahwa Tuhan pun dapat memberkati keluarga kita, walaupun selama ini terasa sudah banyak tinggal di dalam kehancuran. Tuhan sanggup memulihkan. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada mustahil bagi Tuhan dan bagi saudara yang percaya kepada janji Tuhan ini. Bolehkah kita sama-sama tundukkan kepala? Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami saat ini merendahkan hati, mempercayai janji Tuhan, bahwa tatkala kami ada di dalam keharmonisan, maka Tuhan pun akan memerintahkan berkat kepada keluarga kami dan kepada komunitas kami. Kami datang pada saat ini menyerahkan para suami. Kalau selama ini sulit untuk meneladani Yesus yang merendahkan hati, berilah kasih karunia. Berilah kesanggupan untuk bisa merendahkan hati dan mengampuni istri dan juga keluarganya. Sehingga pemulihan di tengah keluarga akan terjadi melalui momen kebenaran firman yang mereka dengarkan pada saat ini. Demikian hal yang sama bagi para istri. Berilah kepada mereka juga kemampuan, kekuatan, dan kasih yang berlimpah untuk dapat melepaskan pengampunan dan kerendahan hati terjadi, sehingga akhirnya suami istri hubungan mereka bisa pulih kembali. Kerukunan pun terjadi, keharmonisan pun terjadi di setiap keluarga, dan akhirnya Tuhan pun memerintahkan berkat. Ada keluarga bahagia, ada keluarga ilahi, ada keluarga yang diberkati Tuhan yang muncul karena Tuhan sendiri memulihkan keluarga-keluarga pada saat ini. Dimanapun yang mendengarkan kebenaran ini, terjadilah pemulihan, terjadilah kesembuhan, terjadilah curahan berkat Tuhan, dan terjadilah penggenapan janji Tuhan pada saat ini. Terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara, demikian acara Embun Pagi pada kesempatan ini. Pada kesempatan mendatang, nantikan acara Embun Pagi dengan topik-topik lainnya. Jika saudara diberkati dengan acara ini, silakan saudara subscribe, di-like, dan dibagikan, di-share kepada orang lain. Supaya orang lain juga diberkati oleh Tuhan dan mengalami pemulihan. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam